Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore kali ini saya, Jakob Hasyalam Hutajulu dengan NIM D10112011116 akan menjelaskan sedikit tentang manajemen risiko pada proyek konstruksi. Berikut adalah tugas pertama dari mata kuliah manajemen risiko konstruksi. Pada dasarnya, manajemen risiko proyek adalah seni dan juga ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko sepanjang masa proyek, dan juga untuk kepentingan yang terbaik dalam memenuhi tujuan proyek. Risiko juga didefinisikan sebagai probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Tujuan dari manajemen risiko pada proyek konstruksi adalah: pertama, untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi di pengerjaan proyek konstruksi. Kedua, untuk meningkatkan negosiasi dengan beberapa pihak seperti vendor dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan kepercayaan daripada pemilik proyek. Keempat, meminimalisir keterlambatan pengerjaan proyek dan juga pembengkakan biaya konstruksi yang dapat terjadi kapan saja. Berikut adalah pemicu risiko buruk pada proyek konstruksi. Yang pertama, ada tenggang waktu antara perencanaan dari awal hingga pada akhir, sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, keterbatasan informasi yang didapat dari berbagai elemen konstruksi, seperti alat, bahan bangunan, biaya pekerja, dan sebagainya, dan tentunya juga lingkungan proyek. Ketiga, keterbatasan kemampuan untuk mengambil keputusan. Keempat, terjadinya perubahan ekonomi yang mempengaruhi pendanaan yang bisa berubah-ubah, seperti biaya alat, bahan bangunan, pekerja, dan sebagainya. Kelima, terjadinya bencana alam di lokasi pengerjaan proyek. Keenam, adanya ketidakprofesionalitas dari beberapa pihak yang terlibat pada proyek konstruksi. Contohnya seperti pada vendor atau pemborong bangunan yang tidak menggunakan bahan bangunan yang sesuai dengan persetujuan antara vendor dengan pemilik proyek. Ketujuh, kecelakaan pekerjaan dan sebagainya. Berikut adalah proses manajemen risiko. Yang pertama, proses pertama ada perencanaan manajemen risiko. Langkah ini adalah langkah tim proyek untuk meninjau dokumen proyek dan juga meninjau secara detail dan bervariasi dalam menganalisa kebutuhan proyek. Kedua, mengidentifikasi risiko. Proses ini memajami peristiwa potensial yang mungkin akan merugikan atau juga meningkatkan proyek tertentu. Ketiga adalah proses analisa risiko secara kualitatif. Proses ini adalah menilai kemungkinan dan dampak risiko yang teridentifikasi untuk menentukan besaran prioritasnya. Keempat, ada analisa risiko secara kuantitatif. Analisa ini digunakan untuk menganalisis risiko pada proyek besar dan kompleks, yang tentunya melibatkan teknologi terkini. Teknik yang biasa digunakan ada 3, yaitu pohon analisa keputusan, kedua simulasi, dan yang ketiga analisa sensitif. 5. Menanggapi perencanaan risiko. Setelah kita telah menyusun perencanaan dalam manajemen risiko, tentunya juga kita membutuhkan strategi untuk merespon dari risiko negatif yang akan terjadi. Di antaranya ada: pertama, menghindari risiko; kedua, menerima risiko; ketiga, pemindahan risiko; dan yang keempat, mengurangi atau meringankan risiko. Proses terakhir dari manajemen risiko ada namanya mengendalikan risiko. Langkah ini adalah untuk memastikan akan kesadaran dalam risiko proyek untuk aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh tim proyek tanpa terkecuali. Berikut adalah manfaat dari manajemen risiko. Ada mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan yang akan menguntungkan untuk perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan daripada pemilik proyek dan juga pihak-pihak yang terkait. Dan yang poin ketiga adalah mengurangi risiko kecelakaan yang bisa menimpa pekerja dan manusia, dan tentunya juga masyarakat sekitar yang berada dalam lokasi proyek.
Berikut adalah hasil dari manajemen risiko yang baik. Pertama, tentunya proyek akan berjalan dengan baik. Kedua, kepercayaan pemilik proyek dapat meningkat. Dan yang ketiga, ada pekerjaan proyek terlihat mudah atau lancar. Sekian penjelasan maupun presentasi saya dari manajemen risiko pada proyek konstruksi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.